Ada pepatah mengatakan, kualitas produk bisa dilihat dari kemasannya. Terlihat sekali Flash menggarap HP ini dengan serius. Lihat deh boxnya. Terbuat dari bahan yang cukup premium dengan desain yang minimalis dan ada embos berbentuk mirip lambang love. Padahal mah itu sidik jari yang digabungin. Oke, lanjut. Kok malah jadi bahas box? Desain dari Flash 2 ini mungkin nggak akan asing buat kita. Karena sekilas akan mengingatkan kita sama beberapa seri HP yang udah keluar duluan. Seperti Samsung Galaxy A 2016 atau HP-HP Meizu. Dalam kondisi layar mati, desainnya tuh cantik banget sob, menurut saya. Kelihatan hitam polos dengan hanya terlihat speaker dan tombol home yang dibalut chrome beraksen metal. Bodi dari HP ini terbuat dari bahan metal dengan aksen brush metal yang bikin HP ini kelihatan kayak HP-HP mahal. Dibandingkan dengan dua seri Flash sebelumnya seperti Flash Plus dan Flash 2, Flash Plus 2 ini punya detail yang keren banget. Setiap detail dari desainnya terlihat dikerjakan sangat serius. Perhatikan deh logo Flash yang ada di belakang. Terukir indah menggunakan laser. Terus perhatikan detail di kamera, di lampu flash, di lubang speaker, dan tombol-tombolnya. Metalnya tuh kerasa banget. Ada satu keunikan desain pada HP ini. Walau punya bodi metal, tapi HP ini bukan unibody alias back covernya bisa dilepas. Tapi kayaknya memang dibuat sedikit susah buat dicopot, supaya kalau jatuh nggak gampang lepas. Mungkin. Tapi sekeren-kerennya desain Flash Plus 2 tetap ada yang saya kurang suka, yaitu tombol navigasi yang terlihat kaku. Ukuran dari icon navigasi itu menurut saya terlalu gede sob. Coba diganti sama titik aja, pasti kelihatan lebih elegan. Selain itu, peletakan tombol back dan recent apps juga kayaknya kurang pas. Saya sebagai pengguna tangan kanan agak kesulitan menjangkau tombol back dengan jempol. Kekurangan lainnya adalah peletakan tombol power yang berada di atas tombol volume. Jelas makin susah dijangkau oleh jempol. Untungnya kita nggak perlu mencet tombol power buat hidupin layar sob, karena cukup dengan pencet tombol home, layar akan segera hidup. Dengan segala kelebihan dan kekurangan itu, saya tetap kasih 2 jempol buat desain HP ini. Keren! Flash Plus 2 pakai teknologi IPS LCD dengan ukuran layar sebesar 5,5 inch, beresolusi Full HD dan kerapatan hingga 401 ppi. Kontras, reproduksi warna, dan sudut pandang pada layar HP ini juga oke. Kaca pada layar HP ini pakai pelindung Dragon Trail. Kemampuannya di bawah sinar matahari juga lumayan, walau terik masih sedikit terlihat. Buat nonton video di HP ini enak banget sob. Reproduksi warnanya bagus, nggak pucat tapi nggak gonjreng juga kayak layar AMOLED. Untuk bagian layar, oke lah, saya nggak nemu kendala di sektor ini. Di sektor hardware, Flash Plus 2 pakai prosesor yang bisa dibilang baru dan belum banyak yang pakai, yaitu MediaTek P10 octa-core. Sedikit saya jelaskan perbedaan antara P10 dibandingkan X10. Secara garis besar, P10 unggul di beberapa sektor seperti di sektor kamera dan multimedia. Misalnya di sektor kamera, P10 memiliki Dual ISP atau Image Signal Processing yang lebih baru dari X10. Dimana dengan ini, secara teknis harusnya hasil kamera pada P10 lebih baik daripada X10. P10 pada HP ini mendukung konfigurasi Big Little. Quad-core pertama sebesar 1,8 GHz dan quad-core kedua sebesar 1 GHz. Dan semua menggunakan Cortex A53 dan mendukung komputasi 64 bit. Selain itu, HP ini punya RAM sebesar 2 GB dan internal storage sebesar 16 GB. Mendukung multitouch hingga 5 titik. Sensor pada HP ini juga lengkap sob. Giroskop? Ada dong. Hasil skor Antutunya? Oke lah ya, lumayan. Berbeda dengan seri X10 yang pakai GPU Power VR, si P10 ini pakai GPU Mali T860 MP2. Buat main game, cukup oke. Game-game HD mah lumayan lancar. Tapi nggak selancar di X10 ya, yang notabene-nya memang unggul di performa. Dipakai main game agak lama, panas yang dihasilkan tidak berlebihan. Lebih adem dibandingkan prosesor X10. Memiliki dual SIM yang masing-masing berukuran micro SIM di slot 1 dan nano SIM di slot 2. Kedua slot tersebut support 4G LTE berjenis FDD dan TDD. Slot micro SD juga tersedia sob, dan nggak ngorbanin slot SIM 2. Mendukung micro SD sampai 128 GB. Di sektor audio, prosesor P10 mendukung Hi-Fi Sound yang katanya dapat menghasilkan kualitas audio yang superior. Sebagai informasi, HP ini pakai DAC AK4375 buatan AKM atau Asahi Kasei Micro Device Corporation, atau sering disebut dengan Custom Cirrus Logic. DAC yang sama dengan yang dipakai sama Google Nexus 6. Waktu saya coba dengerin pakai headphone dengan format lagu lossless, ya memang lumayan enak. Karakter suaranya udah pasti warm dan tebal. Detailnya baik, bassnya cukup punchy tapi nggak beleber atau sember.
cukup oke lah. Sedangkan untuk output suara pada external speaker juga lumayan sob. Nggak cempreng dan enak didengerin. Flash Plus 2 dilengkapi sensor sidik jari atau fingerprint di bagian tombol home. Performa fingerprint ini berhasil membuat saya tercengang. Saya yakin kecepatan pada fingerprint HP ini berani diadu dengan milik iPhone 6s Plus sekalipun. Karena memang kerasa cepet banget sob. Nggak percaya? Ayo kita adu dengan saudara kembarnya. Padahal cuma dicolek doang, tapi bisa langsung unlock layar. Kita bisa menyimpan hingga 5 sidik jari. Tapi tetap ya ada kekurangannya. Ada sebuah kendala yang saya temukan saat menggunakan fingerprint. Saat pertama kali booting dan dihidupkan, HP ini tidak mengenali sidik jari kita. Kita dipaksa untuk mengakses HP dengan password kedua. Setelah masuk, baru fingerprint kembali normal seperti biasanya. Saya nggak tahu ini bug atau memang dibuat seperti itu. Atau memang di Marshmallow fingerprintnya seperti itu. Nggak tahu deh. Lanjut ke bagian baterai, HP ini punya baterai sebesar 3000 mAh. Selain itu, katanya HP ini mendukung fast charging. Nah, ngomongin soal fast charging, banyak banget istilah untuk fast charging. Tergantung siapa yang bikin. Seperti Quick Charge dari Qualcomm, VOOC Flash Charge dari Oppo, Turbo Power dari Motorola, Adaptive Fast Charger dari Samsung, Smart Power dari Huawei, dan yang terakhir adalah Palm Express Plus dari MediaTek. Nah, sayangnya si Flash Plus 2 nggak pakai semua teknologi tadi, melainkan pakai teknologi fast charging dari Texas Instruments. Kedengaran asing ya? Nah, karena penasaran, saya lakukan percobaan, dan berikut hasilnya. Kesimpulannya, untuk melakukan full charging dari 0 sampai 100% dibutuhkan waktu 1 jam atau bahkan kurang. Gimana? Cukup cepatkah? Untuk daya tahan baterainya sendiri terbilang lumayan. Dalam penggunaan normal, screen on time yang didapat mencapai 4 jam lebih. Kalau ngerasa kurang, setidaknya kita akan terbantu dengan adanya fast charging di HP ini. Flash Plus 2 pakai Android versi 6 Marshmallow yang ke depan akan dapat update Android N. Katanya. Menggunakan stock launcher bikin HP ini kerasa smooth banget. Sayangnya, stock launcher ini minim kustomisasi. Nilai plus lain adalah rembauan ini bersih dan minim bloatware. Ada sih bloatware-nya 3 biji, tapi bisa dihapus kok. Ada yang saya suka dari tampilan launcher HP ini adalah animasi pada folder aplikasi yang unik. Tapi ya cuma gini aja, nggak bisa diganti. Ada juga fitur turbo download yang memungkinkan kita melakukan download menggunakan 2 koneksi sekaligus secara simultan, Wi-Fi dan GSM atau LTE. Jadi downloadnya kerasa lebih cepat. Bukan fitur yang baru ya, karena Samsung dulu pernah pakai fitur ini. Tersedia juga fitur double tap to wake dan double tap to sleep biar nggak capek-capek mencet tombol power atau tombol home. Hal lain yang menarik perhatian di bagian software adalah aplikasi musiknya yang keren sob. Kalian nggak bakal nemuin yang beginian di HP lain. Saya jamin. Tapi nggak tahu sih, sotoy banget. Jadi ini musik player unik bin ajaib. Udah mulai kerasa keren saat pertama kali pencet ikonnya. Begitu dipencet, nggak langsung masuk ke aplikasi musik, melainkan muncul kayak pop-up gitu. Waktu kita masuk ke aplikasi musiknya, kelihatan kayak kebanyakan musik player, sob. Tapi begitu kita ubah orientasinya, maka akan berubah jadi kayak meja DJ gitu. Saya pertama kali nyoba girang banget, sob, karena kayak nemuin mainan baru gitu. Padahal mah nggak bisa nge-DJ, sok keren aja gitu. Terus efek mix crossfade juga bikin transisi antar musik kerasa nggak mainstream. Pokoknya keren lah. Lanjut ke bagian kamera, Flash Plus 2 punya kamera sebesar 13 megapiksel di bagian belakang dan 5 megapiksel di bagian depan. Tampilan antar muka kamera terlihat standar, tidak banyak menu yang bisa kita pilih. Tapi apakah tampilan antar muka yang standar akan menghasilkan foto yang standar juga? Nanti dulu. Jangan lupa kalau HP ini pakai prosesor Helio P10 yang secara spesifikasi memiliki keunggulan di image processing. Hasil jepretan HP ini terlihat sangat baik, mengingat harga yang tergolong murah. Detail pada foto hasil jepretan HP ini tuh bagus banget sob. Warnanya juga akurat, nggak pucat dan nggak terlalu gonjreng. Shutter speed juga lumayan kencang, masih enak buat foto objek-objek bergerak. Dynamic range-nya juga oke. Untuk foto di kondisi low light juga tergolong bagus sob. Noise yang bermunculan tidak terlalu banyak dan nggak terlalu mengganggu. Secara keseluruhan performa pada kameranya keren, greget banget sob. Walau secara keseluruhan hasil fotonya keren, bukan berarti tanpa kekurangan ya. Karena saya mencatat ada beberapa kendala yang sedikit mengganggu. Pertama, walau pakai teknologi PDAF, fokus untuk objek yang agak dekat kerasa agak susah. Dicoba saya fokuskan secara manual berkali-kali, fokusnya tetap aja lari.
susah diatur lah pokoknya. Semoga ke depan hal ini bisa diperbaiki melalui update OTA. Kedua, antar muka dan pilihan pada kamera menurut saya terlalu simpel dan minim pilihan. Opsi mode manual juga absen. Karena kembali menurut saya, kalau memang kamera jadi sektor yang diandalkan, harusnya tampilan antar muka dan kustomisasinya bisa lebih baik daripada ini. Jadi kayak terlalu standar gitu loh sob. Untuk kamera depan juga lumayan. Walau resolusinya hanya 5 megapiksel, tapi kita bisa pilih hingga 8 megapiksel. Interpolasi tentunya. Hasilnya, ya jujur sih nggak terlalu spesial ya, tergantung objek foto juga. Kalau muka kayak saya sih ya... sudahlah. Untuk perekaman video, Flash Plus tuh bisa merekam video hingga resolusi Full HD. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Ada harga, ada rupa. Kalimat itu nampaknya sudah mulai tidak berlaku untuk saat ini. Karena semakin kesini, banyak ponsel terjangkau yang memiliki performa berbanding terbalik dengan harganya. Dan salah satunya adalah HP ini. Punya build quality yang seharusnya bisa disejajarkan dengan ponsel-ponsel dengan harga yang lebih tinggi, serta kualitas kamera yang sangat menjanjikan rasanya akan sulit disaingi dengan kompetitor di range harga yang sama. Saya sendiri yakin HP ini akan mengikuti jejak sang kakak yang telah berhasil menjadi fenomena di masanya. Bagus tidaknya HP ini, pilihan ada pada sobat. Terima kasih udah nonton video ini. Klik tombol like jika kamu suka, dan klik tombol nggak like kalau kamu nggak suka. Masih ngingetin sobat kalau kita punya official merchandise. Linknya ada di kolom deskripsi ya sob. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Irwan undur diri dan adios.